Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad aqbal nas'alukal 'ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal 'aun 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad afdal nas'alukal 'ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal 'aun 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su'i wal ishtighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal nas'alukal 'ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal 'aun 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil aqwami aman ba'da am alladzi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharrami hadzal am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini
mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu asyura yukaffiru sanatan madiyah. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, ajengan, asatid, para tokoh masyarakat, para hadirin, oge anak-anakku, para santri pondok pesantren Tanwiriyah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerah dan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin serta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Pada malam awal tahun baru Hijriyah ini kita telah dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwir yang megah ini. Dan tentunya kita telah mengisi dengan berbagai amal ibadah, mulai sholat maghrib berjamaah, membaca aurad, selanjutnya membaca doa awal tahun yang tadi telah dibacakan oleh guru kita dan juga diamini oleh semua jamaah Masjid Jami Al-Munawwir, yang mudah-mudahan saja semua amal soleh yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, tahun 1442 Hijriah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta semoga semua dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun 1442 Hijriah ini oleh Allah dimaafkan. Juga mudah-mudahan dalam menyongsong tahun baru Hijriah 1443 ini kita akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah agar kita bisa diselamatkan dari berbagai godaan setan serta nafsu amarah kita. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini bumi selalu berputar mengelilingi matahari. Perputaran secara sempurna hingga satu kali putaran itu membutuhkan waktu selama 364 hari, 19 jam dan 49 menit. Ini tolong semua dicatat dalam kepala-kepala kalian, ya, disimak. Nanti sebagaimana tadi disarankan harus ada kuis. Insya Allah akan dibagikan uang yang cukup banyak. Dan insya Allah walaupun kita melebihi waktu Isya tidak apa-apa. Begitu waktu Isya kita mengazam akan melaksanakan sholat Isya pada waktunya, bahkan insya Allah dengan berjamaah. Sebagaimana tadi telah diumumkan bahwa untuk pengajian asar, maghrib, Isya, bahkan besok subuh di Pondok Pesantren Tanwiriyah diliburkan, ya, untuk menghormati tahun baru Hijriyah. Tapi bukan berarti sholat berjamaahnya libur, tidak. Bahkan tadi biasanya kita bangun 4:30 lebih, nah, nanti subuh mah insya Allah 3:30. Siap bangun 3:30? Nah, cak. Nah, Kang Dadang sareng Kang Cahya siap membangunkan dari jam 3. Bahkan bade sarawung bahkan yang sangat baik itu kita saum pada hari terakhir bulan Dzulhijjah. Artinya tadi kita saum, kemudian saum pada awal bulan Hijriyah. Diakhiri tahun Hijriyah ini dengan saum dan diawali pula dengan saum. Ini sungguh sangat besar pahalanya. Bahkan silakan Kang Dadang saja tadi sudah mengatakan kepada saya insya Allah akan berpuasa minimal 10 hari pada bulan Al-Muharram ini. Dari tanggal 1 besok sampai tanggal 10 Al-Muharram. Artinya sampai pada hari Asyura. Hari Asyura memang istimewa. Hari yang istimewa. Bahkan tadi sudah saya bacakan sebuah hadis yang menjelaskan
tentang keutamaan saum pada tanggal 10 bulan Al-Muharram dengan sabda Rasul, saumu Asyura atau saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Saum pada hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja kita dianjurkan untuk tidak menyerupai orang Yahudi, karena kalau hanya puasa hari Asyura saja, orang Yahudi pun melaksanakan saum pada hari itu. Oleh karena itu, maka bagi kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh hanya puasa pada tanggal 10 Muharram saja, tapi harus dibarengi dengan tanggal 9 sehari sebelumnya atau tanggal 11 Muharram sehari sesudahnya. Oleh karena itu, maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahuda wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah kalian pada hari Asyura. Bedakanlah, artinya janganlah kalian menyerupai Yahudi dalam melaksanakan saum Asyura itu. Puasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Tapi bagi para hadirin yang akan berpuasa mulai besok tanggal 1 itu lebih baik. Namun bagi bagi yang kedul ya minimal saum 2 hari, yaitu sebagaimana menurut Imam Syafi'i bahwa yang terafdal saum yang sehari yang lainnya itu adalah pada tanggal 9 Al-Muharram. Jadi saum itu tanggal 9 dan 10 bulan Al-Muharram. Itu menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Hambali, bahwa disunatkan berpuasa di hari ke-9 yang dikenal dengan nama Tasu'a. Kemudian kita juga puasa pada hari ke-10 yang dikenal dengan nama Asyura. Mayoritas ulama, jumhurul ulama berpendapat sangat dianjurkan untuk tidak menyerupai Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Pokoknya menurut jumhur mah intinya tidak boleh menyerupai Yahudi. Silahkan saum Asyura
disertai dengan saum tanggal 9 atau disertai dengan saum tanggal 11 Al-Muharram. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah sangat dimakruhkan untuk berpuasa di hari Asyura tanpa dibarengi dengan sehari sesudahnya atau sehari sebelumnya. Bahkan yang unik dengan saum Tasu'a ini, baginda Rasul sendiri belum sempat melaksanakannya. Karena pada tahun berikutnya, bulan Muharram berikutnya itu beliau sudah wafat. Awalnya para sahabat merasa keberatan dengan tuduhan kaum Yahudi di Madinah yang katanya umat Islam selalu ikut-ikutan mereka. Ka'bah kan pertama umat Islam berkiblat kemana? Baitul Maqdis. Itu kiblatnya orang Yahudi. Umat Islam ikut-ikutan, walaupun pada akhirnya oleh Allah dirubah dari berkiblat ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah, yang pada saat diwajibkannya untuk beralih kiblat itu baginda Rasul sedang sholat duhur di Madinah. Yang lucu, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, yang 2 rakaat lagi langsung berbelok arah menuju mengarah ke Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram. Sehingga apabila kita berkesempatan untuk berziarah ke makam baginda Rasul dan menziarahi beberapa tempat bersejarah, kita akan berziarah ke Masjid Al-Qiblataini, Masjid 2 kiblat. Itulah, disitulah baginda Rasul dahulu mendapat perintah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi ke Al-Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Oleh karena itu para sahabat menyatakan keberatan ini asa ada yang mengganjal kepada baginda Rasul. Sehingga saat itu baginda Rasul langsung menyepakati usulan mereka. Sehingga apa yang beliau katakan, ikuti, lain istu ila qabilin la asuman natasir. Ini banyak sekali matanya, ada lagi in istu, insya Allah, ila qabilin sumtut tasir. Jika aku hidup sampai tahun depan, insya Allah, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Artinya baginda Rasul sudah mengazam akan berpuasa tahun depan,
yaitu bukan hanya tanggal 10 Al-Muharram atau Asyura, tapi juga akan saum pada tanggal 9 yang dikenal dengan nama Tasu'ah. Tapi belum sempat baginda Rasul melaksanakannya, beliau keburu wafat, keburu meninggal dunia. Makanya sunnah kan macam-macam, ada sunnah fa'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Kalau yang barusan ini disebut dengan sunnah hammiyah. Nanti di dalam mempelajari ilmu hadis kalian akan mempelajarinya. Kembali tadi bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Perputaran secara sempurna itu memerlukan waktu berapa lama? 364 hari, 19 jam, 49 menit. Hari-hari itu terbagi menjadi 12 bulan yang dinamakan bulan Syamsiyah, dan tahunnya dikenal dengan tahun Masehi. Tahun Masehi ada berapa bulan? 12 bulan. Setahun dalam perhitungan tahun Masehi ini melebihi perhitungan tahun Hijriyah kurang lebih 11 hari. Kemudian bulan-bulan ini kedudukan tetap dan tidak berubah-ubah dalam setahun dengan berubahnya musim. Lain halnya dengan tahun Hijriyah yang bulan-bulannya dikenal dengan Asyhurul Qamariyah. Kalau tadi tahun Masehi berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan-bulan Hijriyah ini, bulan-bulan Qamariyah ini perhitungannya mengacu pada perputaran bulan mengelilingi bumi. Diulangi, kalau tahun Masehi mah berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau di dalam bulan-bulan Hijriyah mah perhitungannya berdasarkan apa? Perputaran bulan mengelilingi bumi. Selama satu kali putaran itu membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira 29 hari. Satu bulan itu rata-rata 29 hari. Artinya dalam satu tahun hanya membutuhkan waktu 254 hari. Lebih sedikit. Dan bulan-bulan ini berubah-ubah dengan berubahnya musim yang ada dalam satu tahun. Oleh karena itu, maka kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada musim panas, atau musim gugur, atau musim semi. Bahkan bisa melaksanakan saum Ramadan pada musim dingin. Terus berputar. Jadi saum Ramadan bisa musim panas,
bisa musim gugur, bisa musim dingin, bahkan bisa musim semi sepanjang tahun. Bahkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya sesuai dengan penanggalan hijriyah. Betul tidak? Silakan. Saum Ramadan pasti dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian pelaksanaan wukuf di padang Arafah yang menjadi rukun terpenting ibadah haji tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, dilaksanakan pada bulan-bulan pada bulan-bulan Qamariyah ini, tahun Hijriyah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha dilaksanakan pada tahun-tahun pada bulan-bulan Hijriyah. Kata Hijriyah ini berasal dari kata bahasa Arab. Dari apa? Hijrah. Hijrah teh naon? Berpindah. Maksudnya hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Makkah Al-Mukarramah ke mana? Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun Hijriyah ini sekali lagi merupakan penanggalan yang digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia, di mana ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya sesuai dengan penanggalan Hijriyah. Dr. Asy-Syalabi mengatakan di dalam kitab As-Siratun Nabawiyatul Atirah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka tahun itu menjadi awal mula penanggalan Islam. Orang-orang Arab dahulu seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia menjadikan awal penanggalan menurut kejadian-kejadian penting yang ada di dalamnya. Tidak diragukan lagi bahwa hijrah merupakan momen yang paling penting bagi umat Islam. Maka dari itu orang-orang muslim memulai penanggalan dari awal terjadinya kejadian yang sangat penting tersebut. Seperti bangsa Arab telah membuat penanggalan sesuai dengan tahun gajah. Baginda Rasul lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena memang dianggap kejadian Raja Abraha waktu akan menyerang Ka'bah itu dihancurkan oleh burung ababil, ya, sehingga mereka semua ka'asfim ma'kul, ya, dina surat Al-Fil diabadikan. Apakah tahun Hijriah sudah ada semenjak baginda Rasul? Belum ada. Pada masa Khalifah Abu Bakrin As-Siddiq sudah adakah penanggalan Hijriah ini? Belum.
ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi, kekuasaan Islam saat itu baru mencakup semenanjung Arab. Tapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua yang berkuasa dari mulai tahun 634 sampai 644 Masehi, kekuasaan Islam saat itu sudah meluas dari mulai Afrika Utara, tepatnya Mesir, sampai ke Persia, anu ayeuna menjadi negara Iran. Pada tahun 638 Hijriah, saat itu gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Khalifah Umar yang ada di Al-Madinah. Apa isi suratnya itu? Antara lain, surat-surat kita tertulis dengan tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya, kata beliau, mengusulkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, umat Islam membuat penanggalan sendiri dalam perhitungan tahun. Khalifah Umar bin Khattab menerima usulan dari gubernurnya itu, beliau langsung menyetujui. Beliau menyetujui usulan gubernurnya itu. Lalu beliau segera membentuk panitia khusus yang beliau ketuai sendiri dengan 6 anggotanya dari kalangan sahabat-sahabat baginda Rasul yang terkemuka. Siapa keenam sahabat Rasul terkemuka ini? Pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Sa'ad bin Abi. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Dan yang keenam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Saya bertanya, mengapa Sayyidina Abu Bakar kok tidak tercantum, tidak menjadi anggota panitia? Mengapa? Oh, sudah wafat. Karena baginda Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah itu menggantikan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, mereka bermusyawarah untuk menentukan tahun ke-1 dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Kalau bulan-bulannya, tanggalnya sudah ada: Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah, semua harus hafal bulan-bulan Qamariyah. Awas hari Januari, Februari, Maret apal, hari bulan-bulan Hijriah teu apal. Wah, malu kita ya, Masya Allah. Ngedes rasanya kalau santri-santri
tuh apal bulan-bulan Komariah, bulan-bulan Islam. Makanya nanti nu apal dapat hadiah. Saat musyawarah itu ada beberapa masukan. Ada yang mengusulkan tahun 1 dari kalender yang akan digunakan itu dari tahun kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun 571 Masehi. Ada lagi yang mengusulkan dari tahun mulai turunnya Al-Quran, yaitu Amul Bi'tsah, tahun diangkatnya baginda Muhammad sebagai nabi dan rasul, yaitu tahun 610 Masehi. Ada yang mengusulkan dari tahun hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan ada pula yang mengusulkan dari tahun wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya yang disepakati panitia usul dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu tahun hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Saat itu Sayyidina Ali mengemukakan 3 argumentasi. Pertama, ini harus hafal nih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan penghargaan dan sanjungan kepada kaum muslimin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak penghargaan dan sanjungan Allah kepada para sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Silakan kalian lihat nanti, banyak sekali alladzina hajaru walladzina hajaru, banyak sekali sanjungan dan penghargaan Allah kepada mereka yang hijrah. Kemudian yang kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah baginda Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang ketiga, umat Islam sepanjang zaman sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, diharapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah menuju kondisi yang lebih baik. Makanya sebagaimana tadi sudah disinggung, dengan pergantian tahun ini, dengan memperingati awal tahun Hijriyah ini, mudah-mudahan kita dapat berubah. Hijrah minal bodoi ilal pinteri, pindah dari bodoh menjadi pinter. Minal bangori ilal bageri, minal keduli
ilal getoli minal koreti ilal berehani. Nah, mudah-mudahan jadi berubah kepada yang lebih baik. Mari kita song-song tahun baru Hijriah 1443 ini dengan penuh harapan supaya kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah kita berjanji akan semakin baik tahun 1443 Hijriah ini. Nah, insya Allah. Tadi nagetos getol berjamaahna komo tingawitan memasuki tahun baru Hijriah 1443 ini kita harus lebih getol, begitu ya. Kemudian dokumen tertulis bertarikh Hijriyah yang pertama baru terjadi pada tahun ke-17 dari mulai hijrah sampai ada dokumen tertulis itu tahun ke-17, yang mana dokumen yang sudah bertahun Hijriyah yang ke-17 itu adalah maklumat keamanan dan kebebasan beragama dari Khalifah Umar bin Khattab kepada seluruh penduduk Yerusalem. Yerusalem yang sekarang dikuasai yang ada Baitul Maqdis yang diperebutkan antara Yahudi dan kaum muslimin. Yang saat itu baru saja dibebaskan pasukan Islam dari penjajahan Romawi. Jadi kalau ada yang menanyakan apa surat pertama yang ada tahun Hijriyahnya, kalau sebelumnya mah hanya tanggal bulan itu ayat tahunan. Mulai saat itu setelah diadakan musyawarah tadi, kemudian diputuskan oleh Sayyidina Umar bahwa awal tahun yang dipakai dalam penanggalan Islam ini adalah mulai hijrahnya Rasul ke Madinah. Ya, hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Ya, barangkali itu ya sejarah singkat tentang tahun Hijriyah, tentang sejarah tahun Hijriyah. Ternyata belum ada pada masa baginda Rasul, pada masa Khalifah Abu Bakrin As-Siddiq, dan baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, selamat merayakan tahun baru Hijriyah 1443. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat, maghfirah serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.